Halo semuanya, saya Sam. Di sini ingin menjelaskan jawaban saya dari tugas pendahuluan praktikum modul 9, Static Routing dan RIP di mata kuliah jaringan komputer. Saya tidak akan menyebutkan pertanyaannya dari awal secara ulang, tapi saya akan langsung menjelaskan jawabannya seperti alur cerita gitu supaya lebih intuitif. Soal yang pertama, saya bisa bayangin saya berada di ruang lab. Ada beberapa jaringan kecil yang terpisah, dan tugas saya adalah mengantarkan sebuah paket dari komputer A ke server di jaringan lain. Disinilah konsep routing berperan. Routing adalah proses penentuan jalur terbaik agar paket mencapai tujuan antar jaringan. Di lab ini, perangkat yang bekerja menentukan jalur adalah router. Saat sebuah paket datang ke router, router membaca alamat tujuan lalu mencari kecocokan di table routing. Jika ada lebih dari satu pilihan, router memilih jalur paling spesifik. Dan jika masih ragu, ia memilih berdasarkan nilai kepercayaan atau metrik yang ditentukan. Untuk practical illustration, kita bisa bayangin komputer di jaringan departemen ingin mengakses situs di internet. Router gateway kantor akan memeriksa table routing, kemudian menemukan rute keluar ke penyedia layanan internet, dan kemudian meneruskan paket melalui interface yang sesuai. Routing diperlukan setiap kali dua host berada di jaringan yang berbeda. Dalam skenario kampus atau kantor yang segmen jaringannya terpisah, routing memastikan tiap segmen bisa saling bertukar data secara terstruktur. Yang berikutnya nomor 2, sekarang kita bisa bayangin dua pendekatan routing configuration, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah ketika administrator menetapkan rute secara manual. Keuntungannya, kestabilan karena rute hanya berubah jika manusia mengubahnya. Sumber daya yang dipakai juga minim karena tidak ada protokol routing yang aktif bertukar informasi. Ini cocok untuk jaringan kecil atau jalur point-to-point yang jarang berubah. Kekurangannya jelas pada skala dan pemeliharaan. Jika topologi berubah, semua rute harus diperbarui satu persatu sehingga rawan kesalahan manusia. Yang berikutnya ada dynamic routing yang menggunakan protokol seperti RIP OSPF atau EIGRP untuk bertukar informasi dan membangun table routing secara otomatis. Kelebihannya, kemampuan beradaptasi saat topologi berubah dan mudah dikelola pada jaringan menengah sampai besar. Di sisi lain, dynamic routing memperkenalkan overhead berupa penggunaan CPU memori dan bandwidth untuk update routing. Practical rule-nya adalah kita menggunakan static routing untuk jaringan kecil atau rute cadangan yang sederhana dan gunakan dynamic routing ketika jumlah jaringan atau jalur cukup banyak dan sering berubah sehingga otomatisasi jadi kebutuhan. Yang berikutnya di nomor 3 kita masuk ke detail RIP versi 1 dan versi 2. RIP versi 1 adalah protokol routing jarak vektor yang sederhana dengan metrik berdasarkan jumlah hop. Hop ini adalah loncatan. Namun RIP versi 1 bersifat classful, artinya tidak membawa informasi subnet mask kepada update message sehingga tidak mengenal subnetting modern. Kalau kita menerapkan subnet dengan ukuran yang berbeda, maka penggunaan RIPv1 akan menimbulkan kebingungan karena ia menganggap jaringan berdasarkan kelas IP tradisional. Yang berikutnya, RIPv2 memperbaiki beberapa kelemahan tersebut. RIPv2 sifatnya classless, sehingga menyertakan subnet mask dalam update routing. Dengan demikian, RIPv2 menjadi kompatibel dengan VLSM dan CIDR. Selain itu, RIPv2 juga mendukung autentikasi dan menggunakan multicast untuk pengiriman update ke alamat khusus, sehingga mengurangi beban broadcast pada host. Singkatnya, RIPv2 lebih sesuai untuk praktik jaringan modern yang memakai subnetting. Yang berikutnya nomor 4, dalam memilih jalur routing ada dua konsep yang harus selalu diingat, yaitu adalah metric dan administrative distance. Metric adalah ukuran yang dipakai oleh protokol routing untuk menilai seberapa baik sebuah rute menurut protokol tersebut. Misalnya RIP memakai hop count OSPF, memakai cost yang biasanya terkait bandwidth. Sedangkan EIGRP memakai kombinasi bandwidth dan delay. Router memilih rute terbaik dalam domain protokol dengan mempertimbangkan metrik tersebut. Yang berikutnya adalah administrative distance, yang merupakan ukuran kepercayaan terhadap sumber informasi routing. Nilainya dibandingkan antara rute yang menuju tujuan yang sama namun berasal dari sumber yang berbeda. Rute yang datang dari sumber dengan administrative distance lebih kecil akan dipilih meskipun metrik protokolnya mungkin lebih tinggi. Dalam jaringan kompleks, kita bisa sering melihat rute yang sama dipelajari melalui beberapa protokol atau ada rute statis yang ditetapkan. Contoh praktisnya adalah ketika sebuah subnet dipelajari melalui OSPF dan juga ada static route untuk tujuan failover. Untuk menentukan jalur utama dan cadangan, kita perlu memikirkan metrik internal protokol
untuk kualitas jalur serta administrative distance, untuk prioritas antar sumber rute. Biasanya administrator mengubah salah satu dari kedua nilai ini untuk melakukan traffic engineering atau memastikan failover yang diinginkan. Yang berikutnya nomor 5. Ketika memasang static route, ada dua cara populer, yaitu menyebutkan alamat next hop atau menyebutkan exit interface. Menentukan next hop berarti kita memberikan alamat IP perangkat selanjutnya yang akan menerima paket. Cara ini ideal pada segmen multi-akses karena router kita bakal melakukan address resolution untuk menemukan MAC address next hop. Dan ini membuat konfigurasi lebih fleksibel ketika ada perangkat lain di segmen yang sama. Kemudian, dengan cara menentukan exit interface, berarti kita memaksa router mengeluarkan paket melalui antarmuka tertentu tanpa menyebutkan alamat next hop. Pendekatan ini sederhana dan sering dipakai pada link point-to-point. Kelebihan utamanya adalah tidak perlu lookup ERP untuk next hop, sehingga sedikit lebih efisien pada link point-to-point. Namun pada segmen multi-akses, penggunaan exit interface bisa menimbulkan masalah kalau ada lebih dari satu perangkat di segmen tersebut, karena paket mungkin tidak sampai ke perangkat yang tepat. Praktik umumnya adalah memakai exit interface untuk koneksi point-to-point dan memakai next hop pada segmen multi-akses agar lebih aman dan fleksibel. Yang berikutnya adalah nomor 6. RIP bergantung pada beberapa timer yang mengatur siklus update dan masa hidup suatu rute. Timer yang pertama adalah update timer, yang mengatur frekuensi router mengirimkan update ke tetangga. Nilai default biasanya 30 detik. Timer yang kedua adalah invalid timer atau timeout timer, yang menandai rute tidak valid bila tidak ada update selama periode tertentu. Biasanya invalid timer lebih panjang daripada update timer untuk memberi kesempatan terhadap keterlambatan. Yang ketiga adalah hold down timer, yang mencegah rute yang baru berubah diterima segera sehingga mengurangi kemungkinan flapping. Timer yang keempat adalah flush timer, yang menentukan kapan rute yang dianggap mati sepenuhnya dihapus dari table routing. Pengaturan default bekerja untuk jaringan umum, namun kadang perlu disesuaikan. Kalau kita bekerja pada link yang memiliki delay tinggi atau jaringan wide area yang lambat, memperpanjang timer bisa mencegah false timeout. Kalau lingkungan jaringan kita ini sangat dinamis dan kita ingin fast convergence, kita bisa memperpendek timer update ya. Namun hal ini bisa meningkatkan overhead juga. Pada jaringan yang rentan flapping, memperpanjang hold down atau invalid timer dapat membantu stabilitas. Prinsipnya adalah menyeimbangkan kebutuhan fast convergence dengan dampak overhead update. Yang berikutnya nomor 7, fitur auto summarization di RIP melakukan ringkasan otomatis rute menjadi alamat jaringan kelas terdekat pada saat melewati boundary antar jaringan. Ide awalnya adalah mengurangi jumlah entry dalam update routing sehingga beban lebih ringan. Namun pada lingkungan modern dengan subnetting dan VLSM, fitur ini sering merugikan. Ketika auto summarization aktif, subnet yang tersebar di beberapa lokasi akan diringkas menjadi satu entry jaringan besar, sehingga rincian subnet hilang. Akibatnya, router di sisi lain mungkin tidak melihat rute spesifik, dan beberapa subnet menjadi tidak dapat dijangkau. Situasi yang berisiko adalah ketika kita menghubungkan beberapa site menggunakan subnet yang tumpang tindih, atau ketika memakai VLSM. Dalam kasus seperti ini, mematikan auto summarization memastikan RIP mengirimkan informasi yang classless, lengkap dengan mask, sehingga setiap subnet tetap terlihat dan dapat diakses. Yang berikutnya nomor 8. Perintah passive interface pada konfigurasi RIP membuat sebuah antarmuka untuk tidak mengirim update routing keluar, namun tetap menerima update masuk. Fungsi ini berguna untuk mengurangi lalu lintas update di segmen yang hanya berisi host akhir atau perangkat yang tidak perlu mengetahui topologi routing. Dengan mengaktifkan passive interface, administrator mencegah router mengiklankan rute ke masa perangkat yang tidak memerlukannya. Practical example-nya itu misalnya di lab, dan ketika interface terhubung ke jaringan workstation. Kalau kita tidak ingin menerima workstation menerima update RIP, apalagi berusaha menjadi tetangga routing. Menandai LAN interface sebagai pasif bisa membantu
menjaga domain routing tetap terbatas pada router saja dan meningkatkan keamanan. Contoh lainnya adalah ketika link ke server monitoring atau ke perangkat yang diatur statis. Passive interface juga efektif untuk mencegah tetangga yang tidak diinginkan mendapat informasi routing. Oke, sekian saja dari saya. Semoga video ini bisa berguna sebagaimana mestinya. Sekian, terima kasih.